siang atau sore dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Mistinar, saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, sini saya akan mau menjelaskan tentang penyakit hipertensi. Nah, sini saya ada gambar. Ini gambar penyakit hipertensi. Nah, sini saya akan mau menjelaskan bagaimana caranya penyakit hipertensi itu kena ke kita. Nah, sini ada gambarnya. Penyakit hipertensi itu penyebabnya itu ada sini tekanan darah tinggi, dapat menyebabkan bagian dari macam komplikasi kesehatan. Nah, komplikasi kesehatan ini bisa menyebabkan juga terancamnya bagian nyawa kita, yang disebabkan oleh bahayanya resiko yang dijadikan oleh penyakit jantung koroner. Jadi harus kita mencegahnya supaya tidak langsung ke penyakit jantung koroner, hingga sampai kematian pun bisa terjadi kalau kita tidak mencegah. Jadi harus sebelum itu kita harus mencegah, karena kita perlu waspada untuk mencegahnya. Jadi ini adalah penjelasan sedikit untuk mengenai penyakit hipertensi. Yang kedua yaitu penyakit atriklosis. Nah, sini saya ada gambar. Sini adalah penyakitnya. Saya ada gambar pakai pensil, dan penyebabnya penyakit atriklosis adalah penyebabnya itu terjadinya triglycerides tinggi yang menumpukan lemak atau lupus, dan sandi atau infeksi itu penyebabnya. Jadi kita harus mencegah untuk lemak atau triglycerides tinggi, itu penyebabnya penyakit atriklosis. Oke, yang ketiga adalah yaitu tentang penyakit jantung koroner. Nah, kita semua mengetahui bahwa penyebab penyakit jantung koroner adalah penyebab penyakit jantung koroner itu ternyata otak jantung koroner atau darah penyempit dalam penyempitan atau menutupi pada pembuluh darah koroner atau akibat terjadinya lapisan dinding pembuluh darah. Yang keempat yaitu tentang penyakit stroke. Nah, sini ada saya gambar tentang gambaran mengenai sedikit untuk penyakit stroke. Nah, penyebab atau terjadinya penyakit stroke adalah penyakit stroke terjadi ketika suplai darah ke bagian otak kekurangan karena penyempitan atau ketika pembuluh darah di otak. Atau stroke itu dapat terjadi secara tiba-tiba harus dibagikan dan segera karena dapat mematikan. Jadi kita harus perlu mencegah karena ini sangat berbahaya buat kita semua. Oke, baik, ini yang kelima. Gambar yang kelima itu tentang penyakit diabetes mellitus. Nah, sini ada salah gambar, itu saya ambil contoh dari kaki. Nah, gambar kaki itu adalah yang sini ada biji-biji itu contoh ahli yang sudah kena penyakit diabetes. Nah, yang menyebabkan penyakit diabetes adalah diabetes terjadi karena jadinya metabolisme yang menyebabkan tinggi kadar atau terjadinya yaitu penyakit yang dipengaruhi tingkat kadar atau gula atau darah di atas normal. Itu bisa menyebabkan mungkin kita punya darah tinggi atau kelebihan, itu bisa menyebabkan juga untuk bisa kena penyakit diabetes. Oke, yang keenam yaitu tentang faktor obesitas. Nah, obesitas itu kita perlu tahu sama-sama semua. Mungkin obesitas itu karena kita biasa bilang mungkin karena berat badan atau karena kebanyakan makan. Iya, betul. Karena obesitas itu berlebihan dalam tubuh atau karena asupan kalori atau lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kalori. Nah, yaitu kita harus perlu mengurangi makanan atau mungkin yang makanan berlemak. Jadi kalau kita mau untuk jaga keseimbangan atau apa itu untuk itu kita harus rajin lari, olahraga gitu untuk menjaga keseimbangan kita, atau yang bisa dibilang juga kelebihan lemak atau cukup lemak. Jadi untuk cara untuk menghindari untuk kelebihan atau obesitasnya, untuk menjaga berat badan dan keseimbangan, kita harus mencari untuk melakukan hal-hal yang positif supaya kita punya berat badan untuk seimbang terus. Oke, ini ada gambar yang ketujuh yaitu faktor penyakit stres. Ya, bukan penyakit, ya faktor stres. Nah, yaitu sini adalah ciri-ciri orang yang stres. Ini ada gambar, ini adalah gambar orang. Itu adalah ciri-ciri orang yang stres. Nah, kita perlu mengetahui apa yang penyebab faktor yang mempengaruhi orang stres. Nah, itu banyak. Tapi kita sambil contoh sedikit itu berbagai masalah atau yang terjadi dalam kehidupan. Nah,
Nah, dalam kehidupan itu seperti apa? Contoh kita mahasiswa, pasti kita memikirkan uang atau untuk uang kos, uang segalanya untuk memerlukan hal-hal untuk membantu kita dalam pekerjaan, terus kita memerlukan uang. Dan juga untuk orang dewasa, pasti untuk memikirkan pekerjaan atau dan juga rumah tangga, itu bisa membuatkan stres. Nah, karena itu bagaimana cara untuk mencegah stresnya? Itu kita harus mencari hal-hal yang positif untuk supaya kita tidak menjadi stres. Karena hal stres ini bisa datang ke kapan atau siapa saja. Ini yang ke-8 yaitu mengenai faktor merokok. Nah, faktor merokok ini ada gambar orang yang merokok, yaitu faktor merokok itu bisa terjadi karena faktor yang itu ingin tampil beda atau pengaruh dari teman atau dia ingin kayak jantan atau biasanya laki-laki ingin kayak laki-laki. Jadi kita tuh bisa faktor yang bisa mempengaruhi kita untuk merokok, yaitu bisa bilang dari teman, kalau tidak bisa dari ingin tampil beda, atau kalau tidak ingin kayak bisa jadi kayak laki-laki. Kalau tidak merokok mungkin kayak rasa ganjil begitu. Jadi penyebab itu bukan dari faktor yang mempengaruhi orang merokok, itu bukan dari apa-apa, tapi itu adalah faktor yang ada di diri kita sendiri. Oke, ini yang ke-9. Yang ke-9 itu tentang faktor yang orang beralkohol. Sini saya ada gambar orang yang lagi mabuk atau aku beralkohol. Nah, sini ada yang faktor yang orang bisa beralkohol atau bisa minum itu karena terjadinya itu mungkin orang tuanya itu pecandu alkohol, dan juga dikelilingi oleh orang atau sekitarnya itu orang-orang yang sama untuk meminum gitu, yaitu pengaruh lingkungan atau pengaruh yang ada di sekitar kita. Ketika kita mungkin hal kekerasan yang terjadi di kita tuh mungkin hal-hal yang buruk, mungkin seksual atau yang lainnya, jadi kita juga bisa terpengaruh tuh, bisa faktor dari mereka, kita bisa beralkohol, mungkin minum, atau bisa dibilang juga karena memikirkan banyak masalah. Jadi kita bisa mungkin minum karena banyaknya masalah di kekerasan di samping kita, mungkin hal yang tidak sosialisasi atau mungkin bukan sosial, bukan itu yang mungkin bisa mempengaruhi kita untuk beralkohol karena banyak. Oke, baik, ini adalah gambar dari konsumsi sehat. Nah, sini ada gambar buah-buah, masih banyak makanan-makanan sehat, tapi saya hanya akan bergambar beberapa saja sebagai simbol. Dan kita harus perlu mengetahui konsumsi sehat itu seperti apa saja. Pasti kita semua tahu untuk makanan-makanan konsumsi sehat itu pasti buah-buahan, sayur-sayuran yang enak, sayur-sayuran vitamin untuk bagi tubuh kita. Jadi kita harus untuk mengkonsumsi untuk makanan-makanan yang sehat itu seperti apa kita tahu. Jadi ini dia cuma menggambar sedikit saja untuk membagi simbol saja. Jadi untuk bagi-bagi semua itu seperti buah-buahannya seperti apa, apel, pisang, dan juga jeruk dan lain sebagainya. Mungkin untuk berbagai untuk mengenai kayaknya apa sih? Oke, baik. Jadi untuk mengenai faktor dan juga untuk penyakit yang sangat tadi dijelaskan itu mungkin sampai di sini. Yang beberapa yang saya sampaikan mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan, mungkin ada salah kata atau salah penjelasan, mohon dimaafkan. Begitu saya dari saya, selamat sore, pagi, siang, dan malam untuk kita semua dimanapun berada. Sekian dari saya.